Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Linguistik Umum Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret Angkatan 2021. Nah teman-teman, kali ini kami akan membahas bahasa sebagai objek kajian linguistik. Pasti teman-teman sudah pada penasaran ya bagaimana penjelasan dari kelompok kami. Tapi sebelum itu teman-teman, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Esina Arum Satyani. Kemudian nanti ada Imam Nur Sahyono. Kemudian ada juga kita Fazilatul Ramadhani. Yang terakhir teman-teman ada Rahel Fatma Maharani Putri. Sebelum itu teman-teman, akan ada 5 poin bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian bahasa, yang kedua hakikat bahasa, yang ketiga ada bahasa dan faktor luar bahasa, yang keempat ada klasifikasi bahasa, dan yang kelima bahasa tulis dan sistem aksara. Saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni pengertian bahasa. Jadi apa bahasa itu? Kalau dijawab bahasa adalah alat komunikasi manusia, itu kurang tepat teman-teman, karena menurut Kirda Laksana dan juga Joko Kuncono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga mengidentifikasikan diri. Jadi secara garis besar ya teman-teman, bahasa adalah sistem lambang bunyi. Masuk pada pembahasan yang kedua, yakni hakikat bahasa. Hakikat bahasa ini mengacu pada sifat dan juga ciri bahasa teman-teman. Ada 12 hakikat bahasa. Yang pertama yakni bahasa sebagai sistem, di mana terdiri dari unsur-unsur yang tersusun teratur, bersifat sistematis, dan juga bersifat sistemis. Yang kedua teman-teman, bahasa sebagai lambang. Nah, lambang di sini berwujud bunyi bahasa dan juga bersifat arbitrer. Yang ketiga teman-teman, bahasa adalah bunyi. Bunyi di sini adalah bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia ya teman-teman. Yang keempat yakni bahasa itu bermakna, baik memiliki makna leksikal, gramatikal maupun pragmatik. Jadi teman-teman, bunyi yang tidak memiliki makna tidak bisa disebut sebagai bahasa. Yang kelima teman-teman, bahasa itu bersifat arbitrer, di mana tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep oleh lambang tersebut. Yang keenam teman-teman, bahasa itu konvensional. Bersifat konvensional artinya harus dipatuhi dan juga dilazimi oleh semua masyarakat. 7 ya teman-teman, yakni bahasa itu produktif. Meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas ya teman-teman, namun dapat dibuat menjadi satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas dan tetap memenuhi kaidah kebahasaan. Yang kedelapan teman-teman, yakni bahasa itu dinamis. Sebagai alat komunikasi manusia, bahasa itu dapat mengalami perubahan, baik karena pengembangan, perluasan maupun kemunduran. Yang kesembilan teman-teman, bahasa itu unik, di mana setiap bahasa itu memiliki ciri-ciri masing-masing yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Kemudian yang ke-10 ya teman-teman, yakni bahasa itu bervariasi, terbukti karena adanya idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda dari setiap bahasa. Yang ke-11 teman-teman, bahasa itu universal. Selain unik ya teman-teman, bahasa itu juga memiliki ciri umum, yakni setiap bahasa pasti memiliki vokal dan juga konsonan. Dan yang terakhir teman-teman, yang ke-12, bahasa itu manusiawi, di mana hanya bisa digunakan oleh manusia. Oke teman-teman, sedikit pembahasan dari hakikat bahasa. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bahasa dan faktor luar bahasa. Yang pertama ada masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama. Konsep masyarakat bahasa dapat menjadi luas dan dapat menjadi sempit. Yang kedua ada variasi dan status sosial bahasa. Ada 2 macam variasi bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakaiannya. Yang pertama adalah variasi bahasa tinggi, bisa disingkat variasi bahasa T. Dan yang kedua adalah variasi bahasa rendah, bisa disingkat R. Variasi T harus dipelajari melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, sedangkan variasi R digunakan di status yang tidak formal. Yang ketiga ada penggunaan bahasa. Dalam berkomunikasi lewat bahasa, harus diperhatikan faktor-faktor siapa lawan mitra bicara kita, tentang atau topik apa, situasinya bagaimana, tujuannya apa, jalurnya apa, lisan atau tulisan, dan ragam bahasa yang digunakan yang mana. Kemudian yang keempat ada kontak bahasa. Dalam kontak bahasa, bahasa dari masyarakat yang menerima kedatangan akan saling mempengaruhi dengan bahasa dari masyarakat yang akan datang. Hal yang menonjol yang bisa terjadi dari adanya kontak bahasa adalah terjadinya atau terdapatnya
yang disebut bilingualisme dan multilingualisme dengan berbagai macam kasusnya. Kemudian yang terakhir ada bahasa dan budaya. Dalam sejarah linguistik ada suatu hipotesis yang sangat terkenal mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan ini. Hipotesis ini dikeluarkan oleh Edward Sapir dan Benjamin Lee Wolf yang menyatakan bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penuturnya. Jadi, bahasa itu menguasai cara berpikir dan bertindak manusia. Apa yang dilakukan manusia selalu dipengaruhi oleh sifat-sifat bahasanya. Yang keempat yaitu klasifikasi bahasa. Bahasa-bahasa yang ada di dunia pasti memiliki ciri khas masing-masing. Klasifikasi bahasa dilakukan dengan kesamaan ciri pada suatu bahasa sehingga bahasa tersebut dapat dikelompokkan. Yang pertama, klasifikasi genetis yang disebut juga klasifikasi genealogis. Klasifikasi genetis dilakukan berdasarkan garis keturunan, yang artinya suatu bahasa berasal dari bahasa yang lebih tua. Suatu bahasa proto akan pecah dan menurunkan dua bahasa baru atau lebih, lalu bahasa pecahan bisa menurunkan bahasa-bahasa lain, begitu seterusnya. Klasifikasi genetis dilakukan berdasarkan kriteria bunyi dan arti, yaitu atas kesamaan bentuk bunyi dan makna yang dikandungnya. Bahasa-bahasa yang memiliki sejumlah kesamaan seperti itu dianggap berasal dari bahasa asal yang sama. Klasifikasi genetis bisa dikatakan merupakan hasil pengkajian linguistik historis komparatif karena keduanya menggunakan teknik yang sama, yaitu adanya korespondensi bentuk bunyi dan makna. Klasifikasi genetis bersifat non-arbiter, ekhaustif, dan unik. Hasil klasifikasi ini adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia terbagi menjadi dua bahasa umum besar. Klasifikasi genetis menunjukkan bahwa perkembangan bahasa-bahasa di dunia bersifat divergensif atau memecah dan tersebar menjadi banyak, tetapi pada masa mendatang perkembangan yang konvergensif mungkin dapat terjadi. Kemungkinan akan ada bahasa-bahasa yang ditinggalkan para penutur karena beralih menggunakan bahasa lain. Yang kedua, klasifikasi tipologis. Klasifikasi tipologis dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat dalam sejumlah bahasa. Tipe ini merupakan unsur berupa bunyi, morfem, kata, frasa, kalimat tertentu yang dapat timbul berulang-ulang dalam suatu bahasa. Hasil klasifikasi ini bersifat arbiter karena tidak terikat oleh tipe tertentu, namun tetap ekhaustik dan unik. Klasifikasi pada tataran morfologi yang telah dilakukan pada abad 19 secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang semata-mata menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klasifikasi yang dicetuskan oleh Friedrich von Schlegel. Yang kedua, kelompok yang menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi oleh Franz Bopp, dan kelompok yang menggunakan bentuk sintaksis sebagai dasar klasifikasi oleh H. Stentor. Pada abad 20, ada pakar yang menciptakan klasifikasi morfologi dengan prinsip yang berbeda, yaitu Sapir pada tahun 1921 yang menggunakan 3 parameter, dan J. Greenberg pada tahun 1964 yang mengembangkan gagasan Sapir menjadi 5 parameter. Yang ketiga, klasifikasi areal. Klasifikasi areal dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara satu bahasa dengan bahasa lain di dalam suatu wilayah, tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Adanya kontak sejarah pinjam-meminjam data berupa bentuk maupun arti yang bersifat historis dan konvergensif. Klasifikasi ini bersifat arbiter karena dalam konteks sejarah bahasa-bahasa itu memberikan pengaruh timbal balik dalam hal tertentu. Klasifikasi ini bersifat non-ekhaustik sebab masih banyak bahasa di dunia yang bersifat tertutup atau belum menerima unsur-unsur luar sehingga belum dapat dikelompokkan dalam satu kelompok. Selain itu, klasifikasi ini bersifat non-unik sebab ada kemungkinan sebuah bahasa dapat masuk dalam kelompok tertentu dan dapat masuk ke dalam kelompok lainnya. Usaha klasifikasi ini pernah dilakukan oleh William Smith pada tahun 1868 hingga 1954 dalam bukunya yang dilamiri dengan peta. Dalam peta itu diperlihatkan distribusi geografis dari kelompok-kelompok bahasa dengan ciri-cirinya.
Yang keempat, klasifikasi sosiolinguistik. Klasifikasi sosiolinguistik dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan status fungsi penilaian yang diberikan masyarakat. Oleh William A. Stuart, klasifikasi ini pernah dilakukan berdasarkan 4 ciri atau kriteria, yaitu historisasi berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa. Yang kedua, standarisasi berkenaan dengan statusnya sebagai bahasa baku atau tidak baku dan statusnya dalam pemakaian formal atau tidak formal. Yang ketiga, vitalitas berkenaan dengan apakah bahasa itu memiliki penutur yang menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari secara aktif atau tidak. Dan yang keempat, homogenisitas berkenaan dengan apakah leksikon atau tata bahasa dari bahasa itu diturunkan. Hasil klasifikasi ini menjadi ekaustik sebab semua bahasa dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Namun hasil ini tidak unik sebab sebuah bahasa bisa mempunyai status yang berbeda. Klasifikasi sosiolinguistik ini bersifat arbiter karena tidak ada ketentuan dalam klasifikasi ini, hanya harus menggunakan 4 kriteria di atas, maka akan ada kemungkinan menggunakan kriteria lain. Selanjutnya adalah bahasa tulis dan sistem aksara. Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa bahasa adalah sistem bunyi, jadi bahasa merupakan sesuatu yang dilisankan. Bagi linguistik, bahasa lisan adalah primer, sedangkan bahasa tulis adalah sekunder. Namun, walaupun begitu, bahasa tulis tetap mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat modern. Bahasa tulis dapat disimpan lama sampai waktu yang tak terbatas. Maka, untuk memperoleh informasi dari masa lampau atau informasi yang jauh dari lingkungan sekitar kita, kita dapat memanfaatkan bahasa tulis. Bahasa tulis sebenarnya merupakan rekaman dari bahasa lisan sebagai bentuk usaha manusia untuk menyimpan bahasanya dan dapat disampaikan kepada orang lain yang berada dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan kita. Bahasa tulis dibuat orang dengan pertimbangan dan pemikiran, sebab kalau tidak berhati-hati tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran, peluang terjadinya kesalahan dan kesalahpahaman dalam bahasa tulis sangat besar. Sedangkan kesalahan dalam bahasa tulis tidak dapat diperbaiki secara langsung. Selanjutnya adalah asal-usul tulisan. Sampai sekarang masih belum bisa dipastikan kapan manusia menggunakan tulisan pertama kalinya. Terdapat sebuah cerita yang menyatakan bahwa tulisan ditemukan oleh Cadmus, seorang pangeran dari Tunisia, lalu ia membawanya ke Yunani. Nah, sedangkan para ahli memperkirakan tulisan berawal dan tumbuh dari gambar-gambar yang terdapat dalam gua-gua di Altamira, Spanyol Utara. Nah, gambar-gambar dengan maksud atau konsep yang ingin disampaikan itu disebut dengan piktogram. Sedangkan piktogram sebagai sistem tulisan disebut dengan piktograf. Nah, gambar tersebut merupakan contoh-contoh dari piktogram. Pada zaman modern, piktogram masih banyak digunakan oleh orang sebagai alat komunikasi. Nah, berikut adalah contoh gambar piktogram pada zaman modern. Nah, materi terakhir adalah aksara. Jauh sebelum tulisan Romawi dan Latin tiba ke Indonesia, berbagai bahasa yang ada di Indonesia telah mengenal aksara, seperti pada bahasa Jawa, Sunda, Kis, Makassar, Lampung, Batak, dan Sasak. Aksara-aksara tersebut diturunkan dari aksara Palawa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Hindu dan Buddha. Sedangkan masuknya agama Islam di Indonesia menyebabkan tersebarnya berbagai aksara Arab. Terdapat berbagai jenis aksara, yaitu aksara piktografis, ideografis, silabis, dan fonemis. Semua jenis aksara tersebut tidak ada yang bisa merekam bahasa lisan secara sempurna. Banyak unsur bahasa lisan yang tidak dapat digambarkan oleh aksara dengan tepat dan akurat. Dalam kehidupan manusia, aksara ternyata tidak hanya dipakai dalam keperluan membaca dan menulis, tetapi juga telah berkembang menjadi suatu karya seni yang disebut dengan kaligrafi. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami dan terima kasih. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih.